maksudnya dari segi karir udah sukses gitu kan, produksi udah sukses, terus sekarang udah jadi produser, terus sekarang mau S2, apa yang ngebuat untuk S2? Karena aku kan mungkin teman-teman wartawan juga pasti di sini udah tahu kalau aku tuh kerjanya bukan di industri entertainment aja gitu kan. Kalau di industri entertainment mungkin bisa aku nggak usah pendidikan akademik, karena semua itu soal kreativitas, soal bagaimana kita ulet gitu, berkarya gitu. Cuma untuk bidang-bidang yang lain aku memang memerlukan sekolah gitu, kerjaan-kerjaan di luar film kayak misalnya bisnis, ya sekarang klub bola juga. Terus nanti aku ada goals sendiri lagi nanti di luar entertainment, dan itu aku memerlukan background pendidikan. Jadi memang background pendidikan itu tetap penting sih, karena banyak kerjaan di luar entertainment juga yang harus aku jalani gitu. Udah dengar mau S2 apa Kak? Ambil S2 jurusan pendidikan, Master in Education. Udah daftar di mana ya? Di luar negeri? Di Desember sih nanti daftar di, kita lihat aja ya. Soalnya kan aku nggak tahu bakalan diterima atau enggak. Nanti aja kalau udah diterima aku kasih tahu. Saya salah satu universitas besar juga di Indonesia. Ya pasti aku sangat bermimpi lah bisa masuk ke universitas itu. Makanya sekarang aku persiapannya belajar lagi gitu, mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati dan mental juga, karena kan kalau nggak diterima ya nggak boleh sampai putus semangat, masih ada tahun depan gitu. Makanya ya kita lihat aja nanti, semoga diterima. Kenapa memilih bidang pendidikan itu? Karena aku punya goals sendiri lagi jadi untuk dosen masa depan. Untuk masa depan aku pengen membuat suatu project dan membuat suatu hal di bidang pendidikan. Makanya aku ambil S2-nya pendidikan supaya ada background akademisnya juga. Mesti kan ini kalau misalnya nanti S2, amin keterima nih Kak, mesti kan otomatis kerjaan juga jadinya Betul. menyita waktu juga. Jadi gimana nih untuk membagi waktunya? Karena aku udah pernah kuliah sambil kerja, dan kuliah S1 itu kan kalau menurut pengalaman teman-teman aku yang udah S2, S1 itu jauh lebih padat daripada S2. Karena S2 kan memang cuma 2 tahun, kalau S1 kan 4 tahun kan. Jadi aku udah ngerasain sih 4 tahun kerja sambil kuliah, dan aku nggak ada masalah, semuanya bisa seimbang, tergantung gimana kita ngatur waktunya aja. Kecuali kalau kuliahnya di luar ya mungkin ada beberapa waktu aku kesana, terus mungkin kesini lagi buat online atau apa. Tapi ya aku yakin pasti bisa disesuaikan, semuanya diseimbangkan. Yang pasti ada yang dikurangi, mungkin syutingnya dikurangi, tapi kan nggak apa-apa, yang penting kan ada karya gitu. nggak pengen kuliah di luar negeri kayak artis-artis lain gitu? Sebenarnya aku emang daftarnya mau di luar negeri. Jadi dibocorin deh. Ya memang aku mau daftar di luar, tapi kan ada program online sekarang ya, hybrid. Jadi mungkin kesananya beberapa bulan atau beberapa semester, sisanya bisa dilakukan via online. Udah ada program itu di kampus yang aku mau, jadi ya kita coba saja gitu. Kalau gimana dengan, kan juga punya ini ya, klub bola gitu kan. Nah, itu juga sangat menyita waktu. Betul, gitu. sangat. Prilly sendiri bagaimana nih? Kemarin juga kan udah masuk beberapa ini pertandingan ya. Iya. Sempat katanya kecewa juga dengan wasit. Iya. Gimana nih apa namanya, melihat sepak bolaan di mata Prilly sendiri? Kis turun dah. Mengatur itu? Kis turun. Oke. Terjun di dunia sepak bola itu aku sama aja kayak kuliah setiap hari, karena pasti setiap hari ada hal yang baru yang selama ini aku tidak bayang-bayangkan gitu. Jadi memang sebelum aku membeli klub bola itu aku nggak asal beli ya, kan orang kayak kalau komennya lagian sih beli gitu. Aku udah mempelajari bisnis modelnya selama setahun. Gimana sih ngatur klub bola, ada bisnis apa di dalamnya, nyari duitnya dari mana, karena kan klub bola itu perlu uang untuk gaji pemain, untuk gaji coach dan apa. Nah, untuk kita bisa dapat uangnya, terus dapat keuntungan itu gimana, itu udah aku pelajarin semuanya. Terus gimana bisa membangun klub bola yang sehat, yang solid gitu, yang bisa berprestasi, itu udah aku pelajarin semua. Makanya aku ngambilnya klub bola Liga 3 karena aku emang pengen dari nol. Kalau aku belum tahu apa-apa tiba-tiba ngambilnya Liga 2 atau Liga 1 kan itu aku sama aja bunuh diri ya, karena belum tahu caranya gimana, tapi udah langsung ambil tim yang gede di Liga 2, Liga 1 gitu. Makanya aku ambilnya Liga 3, dan Persikota kan juga udah punya sejarah yang panjang banget. Sambil aku belajar gitu, belajar terus. Ya itu setiap hari jadi kayak ada sesuatu yang baru apa. Dan yang masalah wasit atau apa, ya itu kan adalah suatu hal yang tidak aku bayangkan ternyata akan terjadi, tapi ternyata begitu adanya. Tapi aku positive thinking, mungkin
emang wasitnya nggak lihat atau apa, kan kita nggak bisa menuduh juga itu wasit kenapa. Yang aku kecewakan, yang bikin aku kecewa adalah keputusan kontroversial wasit pada saat pertandingan. Tapi aku tidak menuduh wasit itu kenapa ya positive thinkingnya mungkin dia emang nggak lihat kalau pemain aku sebenarnya onside, jadi dibilangnya offside. Mungkin juga terjadi apa yang di lapangan yang aku mungkin gak lihat karena aku kan nonton dari video kan timku yang kesana. Aku nonton lewat online aja gitu, timku yang standby di sana. Ya, mungkin ada sesuatu yang aku miss jadi sampai wasitnya mungkin memberikan sanksi kartu ke coach atau apa. Perlu juga kayak yang bulu tangkis juga nggak? Dalam sepak bola yang kayak bulu tangkis kan yang mata langit itu kan bisa ngambil gambar keluar atau iya. juga nggak dalam sepak bola seperti itu teknologi seperti itu menurut pribadi? Kalau perlu sih perlu, tapi kan itu bukan kapasitas aku untuk ngomong perlu atau enggak ya, karena aku juga baru di bola dan aku yakin PSSI juga udah lebih paham apa yang terjadi di sepak bola Indonesia gitu. Makanya kemarin aku kecewanya kok wasitnya keputusannya kontroversi sekali, karena kalau kita nonton kan itu pemain aku nggak kenapa-kenapa gitu. Cuma ya mungkin pas di lapangan nggak kelihatan, kan kita nggak bisa nyalain wasit sepenuhnya. Mungkin emang nggak kelihatan pas di lapangan, jadi dibilangnya offside. Kalau di video kan kita dari atas melihatnya kan, jadi kelihatan. Ya aku sih berusaha untuk tetap positive thinking ya, supaya kita juga nggak stres dan nggak bingung sama apa yang terjadi. Tapi alhamdulillah direspon baik sama PSSI. Aku melihat videonya, PSSI mengadakan meeting dan akhirnya memberikan sanksi ke wasit juga. Ya alhamdulillah kekecewaannya didengar dan ditindaklanjuti gitu. Tapi setelah itu sempat memberikan masukan nggak kepada PSSI harus seperti apa? Mungkin walaupun clearly orang maksudnya baru ya di divisi gitu. Ada nggak masukan atau mungkin ya sedikit kekecewaan untuk tidak terulang lagi hal seperti ini? Aku sih memberikan kekecewaannya udah yang di sosial media itu, bener-bener itu, habis itu aku stop gitu karena ya nggak mau terlalu dipanjang-panjangin juga gitu, karena aku harus mikirin tim aku juga, takutnya mereka nggak fokus sama apa yang terjadi gitu. Jadi aku lebih mikirin tim inti aku aja dulu supaya mental mereka bisa balik lagi, karena kan itu juga kasihan ya, pemain mentalnya juga terganggu lah karena kejadian-kejadian yang ada. Ya udah, jadi aku lebih fokus ke tim aku. Abis ini kita mau makan-makan, mau happy-happy, karena mereka kan udah kerja keras. Ya pokoknya yang penting pemain senang, happy, mainnya bagus. Nanti kita bisa usaha lagi jadi di musim depan gitu. Hari itu Prilly gimana buat kondusifin ruang ganti kan ketika kejadian itu kan pasti banyak yang pro kontra, banyak yang protes. Akhirnya gimana Prilly sebagai pemilik klub datang ke ruang ganti, gimana kondusifinnya? Pada saat itu aku nggak ada di situ karena aku lagi syuting, tapi tim yang kesana dan ya tim memberikan semangat aja sih, kayak sabar, jangan lengah, tetap kita berikan yang terbaik besok, mau kalah mau menang, namanya juga ini permainan, pasti ada kalah dan menang. Yang paling penting adalah buat aku, oke, mungkin kita kalah sekarang, tapi pemain-pemain aku harus bangkit lagi karena kita masih harus berusaha lagi untuk musim depan gitu. Mungkin sudah ada strategi baru Pril setelah gagal di Liga 2? Pastilah, pasti kita harus evaluasi strategi dan evaluasi manajemen dan semuanya itu pasti ada. Oke.